saya mencoba untuk mengalihkan itu dengan aktivitas yang lain, artinya yang bisa saya kerjakan sendiri. Nah, kemudian kalau bisa yang pasif tadi. Kenapa saya menginginkan yang pasif meskipun itu nggak banyak? Karena saya berniat lebih fokus ke akhirat, urusan akhirat. Jadi kalau sudah ada yang pasif yang menurut saya sudah cukup untuk aktivitas keagamaan saya kan aktif di usaha dakwah tabligh ya. Yang saya juga pengen ke Eropa, pengen ke Amerika, pengen ke Jepang. Untuk apa? Menyampaikan agama kepada manusia di sana. Bahwa kehidupan manusia ini itu bukan di dunia ini, tetapi di akhirat. Makanya tatkala sudah ada passive income yang bisa menggantikan pembiayaan dari aktivitas saya di perusahaan tadi, nah saya insya Allah saya kuat. Gitu. Nah saya tinggal fokus urusan agama. Itu saya nggak perlu lagi bikin nambah-nambah, enggak. Gitu. Yang penting cukup untuk membiayai saya. Saya ke Jepang bisa, saya ke Amerika bisa. Nah, seperti itu. Kita nggak perlu nambah mobil saya. Itu mohon maaf nih, rumah apa itu bukan saya, hati saya, dan saya sampaikan ke inti saya, bukan untuk menambah kekayaan, bukan, enggak, supaya saya tidak menyimpan dalam bentuk uang. Kenapa? Karena nilai uang akan merosot, makanya tak simpan dalam bentuk properti. Kalau saya ada keperluan apa, tak jual. Saya udah ngomong sama istri saya, ini kita beli ini bukan untuk menambah kekayaan, enggak. Kita jangan berniat untuk kaya, menambahkan, enggak, jangan. Karena kalau itu niat kita, enggak akan bisa berhenti kita. Kita akan diperbudak oleh waktu dan uang. Betul. Tapi itu untuk menyelamatkan hasil kita supaya enggak turun. Maka tak belikanlah properti. Kalau ada keperluannya, saya jual. Saya jual dan istri saya sudah oke ya, memang begitu. Kalau saya minta gitu gimana? Minta? Iya. Kalau sama yang minta itu besok nggak bisa makan ya dikasih. Ini bisa ngasih makan orang kok. Laiki. Jadi seperti itu. Sederhana saya. Saya udah ngomong sama istri saya. Pak Iwan Pak Ustadz nggak kepingin misalnya mau nolong janda nikah lagi. Menolong Iya. Menolong ini dalam arti yang seperti apa? Sekitar Pak Iwan deh, ada kembali lagi. Nah, makanya menolong orang selalu mengartikan menolong itu dari sisi ekonomi, betul. Padahal menolong yang paling bermanfaat adalah menolong dalam hal keimanan. Itu yang paling penting. Jadi gini analoginya ya, perumpamaannya. Anak kecil nangis. Ya. Kan kita ngelihat anak kecil nangis, ditanya, "Kenapa, Nak?" "Ibu saya ndak ada, ibu saya ndak tahu kemana, lepas dari ibunya." Betul ya? Udah nggak usah nangis Nak ya, ini ada permen. Nah, gila permen seneng dia makan kan, lupa ibunya. Iya. Setelah habis permen nangis lagi. Ada orang lalu, kenapa nangis Nak? Ibu saya ndak ada kemana, ndak tahu saya. Udah ndak usah nangis Nak, ini ada roti, kasih roti. Nah, lupa sudah ibunya, makan roti habis nangis lagi. Nah, inilah keadaan umat hari ini. Ya. Umat hari ini itu sulit untuk merasa bahagia, sulit untuk merasa senang, dan mereka cenderung mengeluh-ngeluh. Datanglah orang, oke, kasih uang, sedekah. Senang, lupa dia masalahnya. Saat dapat sedekah, ya kan, dapat uang, dipakai habis. Pusing lagi, ngeluh lagi dia. Datang orang lagi, oke, kasih ini. Lupa sudah masalah, habis itu masalah lagi. Tapi datanglah orang, Bu, Pak, ini gini ya, untuk kita bisa bahagia, ini merasakan senang. Kuncinya adalah iman
amal agama, ibu mendekat kepada Allah. Sama anak kecil tadi, nangis terus kan, habis makanan nangis, habis mana? Datanglah seseorang, nak, kamu nyari ibumu. Iya, oke ya, ayo ikut saya. Dibawa ke ibunya. Meskipun dia nggak ada permen, nggak ada roti, nggak ada kue, berhenti nggak nangisnya? Berhenti. Berhenti. Kenapa? Tenang. Tenang, ketemu ibunya. Sama. Umat hari ini susah bahagia, mengeluh pokok hidup susah. Kenapa? Karena jauh dari Tuhannya. Tuhannya. Mendekat amal agama, maka dia akan merasakan tenang. Kenapa? Dekat dengan ibunya, dekat dengan Allah. Nah, meskipun dia itu lapar, ini kurang harta, dia akan merasa tenang. Seperti anak kecil ketemu dengan Ibunya. Nah, seperti itu. Masuk nggak? Masuk. Begitu, so. Jadi Oke, siap. hari ini kesusahan orang itu bukan karena uang sedikit, bukan karena dia lapar, tapi karena dia Jauh dari ibunya. Tuhannya. Iya. Betul. Meskipun keadaan orang ini bagaimana, kalau dia dekat dengan Tuhannya, pasti senang. Pasti senang. Betul Pak Iman. Makanya yang harus dilakukan adalah membawa orang ini kepada Tuhannya. Bukan terus ngasih kue, ngasih permen nggak bagus, bukan bagus. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Belum. Sesaat saja selesai. Setelah itu kumat lagi. Siap. Ya kan? Masuk kan? Masuk. Nah, itu. Bisa dimengerti.